hobi saya adalah bagaimana ketemu dengan masyarakat. Jadi yang namanya wakil rakyat itu harus memahami rakyatnya, harus dekat dengan rakyatnya, dan harus tahu dengan rakyatnya. Senangnya program proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif kembali hadir menyapa Anda. Kali ini kita akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi daerah pemilihan Jateng 11 DPRD Jateng yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Tentunya bersama Wakil Rakyat anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, selama 30 menit ke depan kita akan melihat lebih dekat sosok wakil rakyat kita dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau fraksi PDIP DPRD Jateng, yakni Bapak Bambang Haryanto Baharudin yang saat ini mendapat amanat sebagai Ketua Komisi C DPRD Jateng. Sejak terpilih menjadi anggota DPRD Jateng dalam pemilu legislatif, sosok yang ramah, peduli, dan pekerja keras ini sudah terbiasa berkeliling daerah pemilihan untuk bertemu konstituen dan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat Banyumas dan Cilacap benar-benar dimanfaatkan untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat. Sosoknya yang sederhana dan terbuka tersebut membuat beliau mudah berbaur dan diterima semua kalangan masyarakat. Beberapa masalah yang terjadi di masyarakat pun menjadi perhatian serius beliau untuk ikut turun tangan membantu meringankan beban masyarakat. Dan salah satu masalah yang masih membelit masyarakat Banyumas adalah masalah stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah dari rata-rata untuk usianya akibat kekurangan gizi. Beliau pun kembali mengingatkan seluruh masyarakat akan resiko stunting saat melaksanakan kunjungan kerja. Ini kan kegiatannya namanya kan sosialisasi kebijakan ya, melalui media tradisional. Jadi apa yang saya pahami ini ada dua hal ya yang harus bisa kita rangkum dalam satu event atau kegiatan itu. Pertama, kita mensosialisasikan sebuah kebijakan. Yang kedua, bagaimana kita menggelar media tradisional itu. Hari ini kita lihat bersama media tradisional kita yang kita gelar itu adalah media tradisional yang khas Banyumas begitu. Itu adalah tentunya konteksnya adalah sekali lagi di era modernisasi seperti kayak gini, rasanya kadang-kadang media tradisional atau kesenian tradisional ini akan terpikirkan, dan mudah-mudahan dengan adanya kita uri seperti ini akan bisa melestarikan dan menjaga eksistensinya. Nah, kaitannya dengan tema atau kebijakan stunting ya tentunya kita semua kan paham itu, tahu semua bahwa yang namanya stunting itu kan problem nasional ya, yang hari ini harus terus kita upayakan karena impact ataupun dampak daripada stunting itu kan ikutannya cukup panjang dan jauh gitu ya. Artinya bahwa stunting ini kan berkaitan juga dengan kesiapan SDM kita di masa depan ya. Nah, kalau kita punya target bahwasanya 2045 kita masuk Indonesia Emas, di mana itu pasti SDM-nya unggul, nah tentunya kita harapkan bahwasanya kita mulai hari ini kita bagaimana bisa menangani supaya stunting di setiap daerah itu 0% tidak ada kata. Kira-kira konteksnya ya. Tentunya ini kalau bicara masalah harapan, tentunya belum sepenuhnya begitu ya, karena ini proses yang harus kita upayakan terus-menerus evaluasi ini. Yang pasti evaluasi yang dari disampaikan Komisi C ataupun DPRD Provinsi Jawa Tengah lewat Komisi C yang punya kewenangan legislasi, kita sudah sedang membahas, bukan membahas ya, tapi sudah menyelesaikan perda inisiatif kita yang hari ini masih dievaluasi di Mendagri belum turun.
fasilitasinya, yaitu dalam konteks untuk penanganan barang milik daerah atau pengelolaan aset. Jadi kita harapkan nanti kalau kerja ini sudah berjalan, karena heavy ataupun titik berat daripada kerja itu adalah bagaimana mengelola aset yang punya dampak benefit ataupun pendapatan, ya tentunya nanti bahwasannya aset yang kita kelola tidak hanya bagus dan tertib, tapi juga akan punya dampak ikutan dalam arti pendapatan yang sesuai dengan bidang komisi C. Selain persoalan stunting, legislator putra daerah asli Banyumas ini juga begitu concern terhadap masalah kemiskinan di Jawa Tengah bersama Komisi C DPRD Jateng. Beberapa percepatan pengentasan kemiskinan terus beliau dorong bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah daerah di Jateng agar angka kemiskinan di Jateng terus menurun. Kali ini DPRD Provinsi Jawa Tengah khususnya Komisi C melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kendal ini dalam konteks istilahnya kunjungan kerja pengawasan tematik. Pengawasan tematik itu pengawasan terhadap program-program kebijakan pemerintah daerah dan juga kaitannya dengan bagaimana permasalahan yang ada di daerah. Hari ini kita menyoroti tentang kemiskinan, tapi kemiskinan yang akan kita awasi hari ini adalah kaitannya dengan program yang berkaitan dengan komisi kami, yaitu Komisi Keuangan. Maka kita melihat bahwa bagaimana peran ataupun kontribusi CSR yang ada di Kabupaten Kendal ini dalam konteks untuk bisa punya kontribusi penurunan angka kemiskinan. Hasil pantauannya saya sebagai melihat tentunya tadi sudah beberapa paparan meskipun belum bisa lengkap, tapi yang catatan seperti tadi saya sampaikan pada penutup, ternyata program CSR yang ada di Kabupaten Kendal sudah cukup maju karena ada istilahnya tadi tim yang ngurusi tersendiri tentang CSR, kemudian ada Musrenbang CSR, tapi dampak yang ada baru terasa pada kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga penurunan angka pengangguran terbuka cukup tinggi, tapi untuk penurunan angka kemiskinan masih relatif stagnan begitu, masih belum memuaskan. Sehingga inilah kita dorong terus, sehingga mudah-mudahan ke depan implementasi dan juga realisasi dari CSR nanti tidak hanya berdampak pada persoalan penyerapan tenaga kerja karena industri ya, tapi juga terhadap bagaimana penurunan angka kemiskinan. Saya kira itu. Ya tadi kita berikan masukan teman-teman, pokoknya kita optimalkan karena Kendal ini kan beda dengan daerah-daerah kabupaten yang ini ya. Iya Pak. Alhamdulillah kita punya kawasan industri begitu. Tentunya di sini banyak investor besar atau perusahaan besar. Ya artinya yang kita harapkan bagaimana toh sudah ada perdanya tentang CSR itu harus bisa dioptimalkan sehingga seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Kendal ini, baik yang ada di kawasan maupun non kawasan, bisa memberikan kontribusi terhadap CSR. Pemirsa, sudah bersama saya Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Bambang Haryanto B. Pak Bambang, kabar baik, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Devi. Iya, mumpung saya lagi berada di Purwokerto ya, jadi saya ingin mengenal lebih jauh sosok Pak Bambang ya. Pak Bambang, sudah berapa tahun duduk sebagai anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah Pak? Terima kasih Mbak Devi, selamat datang juga di Purwokerto. Ya, terima kasih Pak. Dingin ya Pak Purwokerto ya. Alhamdulillah saya mulai menjabat di DPRD Provinsi Jawa Tengah itu hasil pemilu reformasi ya. Jadi mulai tahun 1999. Oke. Ya sampai hari ini. Sampai hari ini. Kenapa sih Pak betah jadi anggota Dewan? Ya jadi begini Mbak Devi, segala sesuatu itu kan kita harus pertama kita harus memahami diri kita juga ya. Mungkin kalau boleh dikatakan ini mungkin passion saya udah di politik gitu ya. Yang kedua, ya manakala menjalankan apa yang menjadikan tugas gitu, dan juga apa yang kita dapatkan hari ini kita maknai sebagai sebuah pengabdian kayak gitu loh ya. Saya kira artinya kita tidak akan mempolemikkan apa betah dan tidak betah gitu. Karena semuanya itu adalah ya itu tadi keikhlasan dan pengabdian seperti kayak gitu. Kira-kira begitu. Memang sudah panggilan hati berarti. Iya, kira-kira begitu. Itu memang ya artinya saya
punya ketertarikan terhadap dunia politik mulai zaman gitu ya, masih muda kayak gitu ya. Memang dulu tergabung dalam sebuah organisasi? Justru saya sebetulnya miskin sekali dalam hal organisasi gitu loh. Karena organisasi yang ikuti ya satu-satunya bukan partai politik, itu aja. Tidak pernah di luar berarti itu. langsung terjun ya, sekalinya terjun langsung selalu masuk dalam partai sistem politik. gitu. Iya gitu loh. Apa sih Pak yang bikin tertarik dulu awalnya? Saya secara jujur sebetulnya ketertarikan seperti ini saya ya itu tadi ya. Saya jadi mungkin gelora anak muda begitu ya, yang ingin istilahnya bagaimana memperjuangkan masyarakat berubah keadaan begitu loh. Nah tentunya kan kalau kita bicara tentang perubahan itu kan yang paling konstitusional kan lewat partai politik kan. Nah sehingga saya tentunya tidak di luar sistem ataupun bukan di luar format yang benar begitu kira-kira, tapi saya masuk dalam langsung. Justru masuk langsung ya, untuk merubah hal-hal yang tidak benar itu ya. Kira-kira begitu. Angan-angan dan idealisme kita begitu dulu. Tapi apakah sesuai dengan idealisme ya Bapak? Kita menyadari bahwasannya hari ini demokrasi kita belum ideal, sehingga tentunya implikasinya terhadap kehidupan kepartean juga belum ideal. Gitu. Tapi kita tidak boleh putus asa dan menyerah, sehingga yang penting kita tetap konsisten terhadap apa yang menjadi idealisme kita gitu loh. Kalau toh bukan mungkin pada saat nanti perubahan bukan kita yang menikmati, mungkin generasi berikutnya itu tidak bermasalah. Tapi terus jangan ini menjadikan menyurutkan spirit kita, semangat kita untuk mengedepankan idealisme kita, kira-kira begitu. Baik. Jadi itu ya Pak ya. Jadi Bapak punya idealisme sendiri, langsung terjun dan ini luar biasa ya total. Berarti kurang lebih berapa tahun Pak? Sekarang berarti tahun ke-26 ya. Tahun ke-26, wow luar biasa. Bertemu dengan beragam masyarakat, gimana Pak rasanya ketika datang terjun langsung dengan aspirasi? Sekali lagi, kalau semuanya itu dilandasi dengan enjoy begitu ya, dengan keikhlasan dan semuanya itu dibarengi tanggung jawab ya terhadap sebuah amanah, saya kira ya enak-enak saja gitu, fun-fun saja gitu. Jadi yang penting kita tahu bahwa posisi kita ini kan sebagai representasi masyarakat, sehingga kuncinya menurut saya gitu loh ya, bagaimana kita senantiasa dekat dengan masyarakat gitu loh. Nah pada saat kita punya fungsi untuk menyuarakan, memperjuangkan aspirasi, kalau tidak ada kedekatan, tidak ada pemahaman terhadap situasi masyarakat, saya kira kita tidak mungkin akan punya pemahaman kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kita perjuangan aspirasinya, kira-kira begitu. Itu yang ingin saya tanyakan. Jadi 26 tahun bukan waktu yang sebentar, beberapa periode lah ya. Itu pastikan juga masyarakat sudah percaya sekali dengan Bapak. Aspirasinya selalu terjawab seperti itu Pak? Ya artinya begini, tentunya tidak mungkin kita akan bisa memperjuangkan ataupun memenuhi semuanya, apa yang menjadi aspirasi ya. Tapi yang penting saya punya pemahaman seperti ini. Yang penting itu tadi, kita benar-benar bisa mengaplikasikan dan bisa merealisasikan apa yang amanah yang kita emban, kita terima begitu, dengan cara yaitu tadi salah satunya bagaimana kita senantiasa dekat dengan rakyat gitu loh, bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan yang lebih penting lagi dalam proses memperjuangkan, yang penting itu komunikasi. Artinya begini, pemahaman masyarakat itu kan ya tentunya kan beragam gitu loh, dan mereka kan tidak bisa memahami secara utuh sebetulnya yang namanya institusi DPR ini apa sih yang bisa dilakukan seperti itu. Nah inilah pentingnya komunikasi terus menerus, sehingga andai kata toh ada sebuah aspirasi yang tidak bisa kita lanjutkan dan tidak bisa perjuangkan, tapi bukan karena apa-apa, memang keterbatasan otoritas dan kewenangan yang kami miliki, tentunya masyarakat pun akan bisa memahami manakala ada komunikasi yang lanjut. Jadi komunikasi itu memegang peran yang sangat penting ya. Betul. Ketika Bapak terjun ke masyarakat. Tapi Pak, di sisi lain, kalau kita berbicara Pak Bambang sebagai Ketua Komisi C, sebagai anggota Dewan, tapi kita ingin mengenal sosok Pak Bambang lebih dalam lagi. Sebetulnya kesehariannya seperti apa sih Pak? Apa agendanya? Jadi tentunya sekali lagi yang penting bagaimana juga, karena ini ya saya orang yang sebetulnya miskin hobi gitu loh. Oh miskin hobi? Tidak punya hobi berarti Pak Bambang? Hobi yang khusus enggak gitu ya. Hobi saya adalah bagaimana ketemu dengan masyarakat. Itu jadi hobi Bapak sekarang? Itu seperti itu. Sehingga tentunya inilah kebetulan kami DPRD Provinsi Jawa Tengah, saya kebetulan tempat tinggalnya di Purwokerto, bisa mengatur waktu antara kepentingan kantor dan seperti ini. Nah sehingga
kita punya cukup waktu lah, lebih banyak di dapil gitu ya, yang tentunya bisa bersilaturahmi dan bisa bertemu dengan lapisan masyarakat yang kami wakili. Sehingga saya sudah bisa menyampaikan gitu loh, penyampaian ataupun aspirasi meskipun formalnya ada forumnya ya, namanya reses misalnya, tapi kita jangan terbatas itu saja gitu loh. Di mana dan kapan saja mesti kita harus siap. Terima tamu ke rumah juga berarti Bapak? Iya, seperti kayak gitu. Nah, tidak hanya itu loh. Mungkin pada saat kita melaksanakan kegiatan sosial gitu ya, kondangan atau apa misalnya hajatan ya, itu kan juga ruang yang terbuka juga untuk bagaimana kita berdialektika, kita berkomunikasi, yang barangkali dari situ bisa sesuatu yang kita dapatkan ataupun aspirasi yang kita dapatkan yang untuk kita perjuangkan, kira-kira begitu. Oke, jadi benar-benar antara masyarakat dan Bapak ini tidak ada batas sama sekali, tidak ada sekat ya? Ya, insya Allah begitu. Karena gini, Mbak Devi, sekali lagi saya punya rumus gitu. Jadi yang namanya wakil rakyat itu harus memahami rakyatnya, harus dekat dengan rakyatnya, dan harus tahu dengan rakyatnya. Mereka-mereka itu kan yang diwakili. Sangat naif apabila kita tidak tahu 3 hal ini, kok kita akan bisa optimal. Namanya juga wakil rakyat. Nah ya itu tadi, bisa ideal untuk sebagai wakil. Saya kira-kira begitu. Itu kira-kira begitu. Oke, jadi itu ya, Bapak tuh kayak paham banget gitu ya dengan situasi masyarakat ya. Tapi kalau kondisi secara umum masyarakat di dapil Bapak di Banyumas dan juga Cilacap seperti apa saat ini, Pak? Ya, tentunya begini. Hari ini kan sebetulnya pola interaksi antara rakyat dan wakilnya itu sudah cukup mengalami kemajuan dibandingkan kita bicara tentang era-era yang lalu. Di samping memang ini sudah tuntutan zamannya. Jadi kebetulan saya sudah berkecimpung di partai kan pada saat Orde Baru itu. Pada waktu itu yang namanya, ya memang pada waktu itu posisi DPR juga belum sekuat sekarang begitu, dan juga pola relasinya dengan masyarakat juga sangat terbatas gitu. Kalau hari ini tidak, sehingga pemahaman-pemahaman itu yang kita dapatkan pada saat kita berkomunikasi. Nah hari ini tentunya saya tidak bisa menjabarkan bagaimana kondisinya, tapi yang penting saya adalah bagaimana bisa memperjuangkan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang menjadikan kewenangan dan juga kemampuan kami, tentunya terhadap harapan-harapan mereka. Ya, kalau hari ini secara umum tentunya itu kondisi hari ini misalnya perekonomian yang kurang baik, kondisi masih tingginya angka kemiskinan dan sebagainya, problematika layanan sosial dan sebagainya, itu kira-kira sesuatu yang sebetulnya keseharian yang kita dapatkan, curhatan maupun kita lihat, yang ini senantiasa mendorong kami untuk bagaimana berupaya semaksimal mungkin adanya perbaikan program usaha itu. Kira-kira begitu. Oke, jadi itu ya, sebetulnya kalau melihat masyarakat permasalahannya cukup kompleks ya, tapi Bapak semaksimal mungkin dengan program-program yang menjadi kewenangan Bapak dibawa untuk mereka seperti itu ya. Untuk masalah perekonomian sudah, terkait dengan kesehatan, stunting ini kan juga jadi salah satu concern. Ini bagaimana di sini Pak? Jadi sebetulnya begini, kebetulan kembali lagi DPR kan punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung bisa bertatap muka, bisa ketemu dengan rakyat sendiri. Nah, kalau bicara tentang stunting, pertama itu masih menjadikan program prioritas pemerintahan sekarang pun. Kemarin pidato gubernur yang baru, Lutfi, juga semangatkan bahwasanya yang namanya stunting itu masih menjadikan program prioritas untuk bagaimana kita bisa hilangkan. Bicara tentang partai kami, itu PDI Perjuangan, juga ada arahan untuk bagaimana seluruh stakeholder yang ada di partai ini berupaya bersama-sama untuk bagaimana tidak hanya menurunkan tapi kalau bisa menghilangkan stunting ini. Karena persoalan stunting ini kan sangat strategis ya, kaitannya dengan kesiapan SDM kita di waktu-waktu yang akan datang. Nah, hari ini pun salah satu contoh upaya-upaya yang saya lakukan, saya mencoba mensosialisasikan juga memberikan kesadaran bersama tentang bagaimana itu tadi stunting harus menjadikan upaya kita. Jadi pemerintah menurunkan programnya, masyarakat juga harus menyambut supaya ada kesadaran bahwasanya program ini bisa dilakukan dengan untuk pencegahan stunting. Salah satu contoh gitu loh. Ada program makanan tambahan, partisipasi masyarakat, dan sekaligus kita juga menggalang dan memotivasi karena yang namanya relawan ataupun para penggerak relawan kesehatan maupun relawan posyandu dan sebagainya tidak luar biasa. Jadi kita motivasi ini
untuk bagaimana bisa menjemput apa yang menjadi program pemerintah untuk bisa diwujudkan di tengah masyarakat dalam konteks itu tadi. Untuk bagaimana tidak hanya menurunkan, berupaya kita untuk bisa menghilangkan stunting. Zero ya Pak ya? Iya, harapannya betul-betul zero, ya. iya. Oke, itu tadi ya. Tapi kalau mimpi Bapak untuk warga Jawa Tengah, khususnya untuk dapil Bapak apa sih Pak? Ya, tentunya sekali lagi itu tadi, bagaimana kita bisa berpartisipasi kali-kali menjadi menyelesaikan problem-problem yang ada, meskipun sebetulnya kalau kita bicara problem daerah itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan problem nasional. Ya. Nah, problem dapil pun juga demikian. Tidak problem bisa. Banyumas juga sama dengan problem Jawa Tengah dan seperti kayak gini. Ya, itu kira-kira dari standing position kami sebagai seperti ini, apa yang bisa kita sumbangsikan, apa yang bisa kita kontribusikan dalam rangka untuk menjawab dan menyelesaikan problem-problem itu. Kira-kira gitu ya. begitu. Jadi salah satu caranya adalah dengan mendengarkan suara-suara Ya, rakyat itu tadi ya. mengoptimalkan seperti itu. Insya Allah seperti ini kan begini Mbak. Ya itu tadi kita bisa memerankan, karena saya mengatakan bahwa yang namanya wakil rakyat itu tidak hanya mewakili, tapi menjadi jembatan kepentingan antara rakyat dengan eksekutif, dengan pemerintah. Ya itulah, sehingga saya katakan kuncinya adalah bagaimana kontinuitas dalam hal komunikasi. Oke, kontinuitas dalam hal komunikasi. Iya. Pak, Jawa Tengah punya gubernur baru juga Iya. ya. Pasti ini kan akan ada kolaborasi ke depannya antara DPRD dengan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Harapan untuk gubernur Jawa Tengah? Ya, saya kira itu tadi. Kita bersinergi, berkolaborasi, karena kebetulan memang secara konstitusi kan yang namanya penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah gubernur dan DPRD di tingkat provinsi. Ya, tentunya harus ada satu kesamaan visi ya, dan kesamaan visi. Tapi yang penting itu adalah niat yang sama. Nah, kita lihat bahwasanya sebetulnya kalau seperti ini, kita insya Allah sebetulnya dalam hal persoalan-persoalan niatnya itu pasti ada suatu kesamaan. Tinggal nanti operasionalnya bagaimana. Karena itu tadi kita adalah lembaga yang berbeda kan, tapi tujuannya kan satu. Gitu loh. Sehingga harapan kita semua mudah-mudahan ke depan kita kolaborasi yang selama ini akan kita kemitraan ini akan kita tingkatkan. Dan semuanya itu kita tujukan dalam rangka untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat, itu yang penting ya. Iya. Karena memang dari dulu Bapak seperti sudah terpanggil hatinya untuk menyerahkan total untuk masyarakat. Terbukti dari banyaknya periode yang sudah Bapak ikuti ya, luar biasa. Dan pasti kontribusinya nyata dirasakan oleh masyarakat di dapil Bapak. Pak Bambang, terima kasih sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol singkat ya. Ternyata mengenal sosok Pak Bambang lebih jauh. Sudah lama sekali menjadi anggota Dewan. Dulu sempat di Komisi C, kemudian Komisi A. Paling lama di Komisi A. Karena mulai tahun 2004 sampai tahun 2020 saya di Komisi A. Oke, sekarang baru kembali lagi ke Komisi C. Komisi C ya ini ya. Semoga ini aspirasi masyarakat Jawa Tengah terus didengarkan oleh Bapak, dan walaupun tidak bisa semua aspirasi terpenuhi tapi semoga melalui tangan Bapak dan juga program-program Bapak. Minta doa restunya saja. Amin ya, karena periodenya masih panjang untuk 5 tahun ke depan ya Pak ya. Sukses untuk Pak Bambang. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya boleh main ke Purwokerto lagi. Matur nuwun Pak Bambang. Sukses selalu. Ya, dan pemirsa itu tadi kebersamaan kami bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Pak Bambang yang sudah berkenan ngobrol-ngobrol ya dan mengulik lebih dekat ternyata secinta itu Pak Bambang kepada masyarakat yang ada di dapilnya. Dari Kabupaten Purwokerto, saya Septiana Dewi bersama dengan Pak Bambang undur diri. Sampai jumpa. Hobi saya adalah bagaimana ketemu dengan masyarakat. Jadi yang namanya wakil rakyat itu harus memahami rakyatnya, harus dekat dengan rakyatnya, dan harus tahu dengan rakyatnya.